Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi, bentar, agak posisikan. Kita hari ini, alhamdulillah hari ini aku libur, hari Selasa. Ya, sekarang hari Selasa. Untuk pertama kalinya merasakan libur di hari selain weekend ya teman-teman, antara Sabtu atau Minggu. Ternyata begini ya rasanya jadi apa sih, perawat. Enggak sih, aku belum jadi perawat, tapi rasanya di mahasiswa yang sedang profesi terus ya liburnya itu setelah dinas malam. Jadi kemarin malam 2 kali, malam lepas terus libur. Oke, jadi kepikiran hari ini mau ngomongin tentang investasi. Widih, so banget gitu. Investasi, ya Allah, segala investasi. Ya, pokoknya ini di sini ada laptop. Contekan gak tuh? Enggak. Ya, pokoknya lagi ngomongin tentang investasi. Sebetulnya apa sih arti investasi? Oke, maaf jadi dulu. Ya, tadi ada distraksi sedikit. Jadi investasi itu kalau menurut KBBI penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ya, gitu. Ini memang rasanya tentang uang banget gitu ya. Tentang ya benar ada kaitannya dengan perusahaan dan lain-lain. Tapi kalau aku pengen membahas investasi dalam hal lain gitu. Kalau aku sih menganggapnya mirip kayak tabungan gitu, tabungan masa depan yang mana nanti kita bisa memperoleh sebuah keuntungan di masa yang akan datang gitu, dimana kita melakukannya dari sekarang. Nah, salah satu hal yang mau aku bahas yaitu dengan cara berarti memanfaatkan apa-apa yang kita hadapi sekarang supaya masa yang akan datang itu ya lebih baik, atau ibaratnya apa ya, lebih untung berarti ya tadi kalau dikaitkan dengan investasi gitu. Ada untungnya, misal gue melakukan hal ini sekarang, gue akan untung di waktu yang akan datang gitu. Ibaratnya kayak kalau berinvestasi, sekarang investasi ya beberapa waktu yang akan datang akan memperoleh keuntungan gitu. Kalau kita sebagai manusia, sebagai umat muslim juga terutama, kita punya landasan hidup ya, Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu yang mau aku sampaikan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin teman-teman sering dengar ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakhrika, wa farahaka qabla syuhlika, wa hayatika qabla mautika." Nah, artinya itu manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu ada lagunya guys ya. Itu tadi 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu yang pertama masa muda sebelum masa tua, yang kedua sehat sebelum sakit, yang ketiga masa kaya sebelum datangnya fakir, yang keempat waktu luang sebelum masa sibuk ya, waktu sibuk, kemudian masa hidup sebelum datangnya kematian. Oke, kita mungkin akan mengupas satu persatu, tapi ini bukan based on apa ya, ini mungkin lebih ke nanti ada cerita, ada pengalaman gitu-gitu ya, karena memang judulnya sharing session dan juga meluapkan cerita gitu ya, yang aku dapat selama hidup 22 tahun. Ya, oke, poin yang pertama itu adalah masa muda sebelum masa tua. Kalau teman-teman dengar pertama kali teman-teman dengar kalimat ini, kira-kira apa yang dipikir? Oh, gue belum tua, gue masih muda gitu, masih 20 tahun gitu. Tua itu kapan sih gitu? Tua itu umurnya ya mungkin nanti kalau udah jadi orang tua baru bisa dikatakan tua.
Oh enggak juga teman-teman. Jadi kalau menurut aku sekarang aku juga udah tua gitu, udah 20-an tahun gitu. Sedangkan aku sering mikir, ya dulu aku memanfaatkan umur belasan tahun untuk apa aja gitu. Kadang ya sering kepikiran, apa ya dulu SMP ngapain, SMA ngapain, bahkan waktu SD tuh dulu ngapain aja gitu. Tapi kita tidak perlu menyesali banyak hal atas yang udah terjadi di masa lampau, tapi kita juga bisa memperbaiki untuk masa sekarang. Dimana kalau misal nantinya Allah masih berikan kita waktu untuk hidup gitu ya, masih diberikan umur panjang, ya berarti mulai dari sekarang kita harus memanfaatkan usia yang ada gitu, maksudnya di usia yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan gitu. Ya anggap aja sekarang kita masih muda, terus masih Allah kan beri kesempatan untuk menjalani kehidupan sampai masa tua nanti gitu. Jadi ya mau ngapain teman-teman sekarang, mau ngapain kita gitu di masa saat ini, di masa-masa sekarang. Terus juga sering ketemu gitu ya sama sesepuh, sama orang-orang yang memang sudah lebih berumur gitu, udah lebih dewasa. Itu mikir jangan lupa ya manfaatin waktu umur-umur kayak kalian ini buat banyak belajar gitu. Oke, mereka aja yang udah lebih pengalaman itu ngasih nasihat ke kita, banyak belajar, banyak-banyakin kegiatan, banyak-banyakin pengalaman gitu. Karena memang salah satu guru terbaik dalam kehidupan ya adalah pengalaman itu sendiri. Kalau misal pengalamannya baik, bisa kita lanjutkan mungkin untuk suatu hal ke depannya. Kalau misal ada pengalaman yang gak baik, berarti bisa dijadikan sebuah pelajaran gitu untuk tidak diulangi ke depannya gitu. Jadi kemana-mana ya. Ya itu baru satu poin, yaitu masa muda sebelum masa tua. Ini bisa punya arti yang lebih luas lagi sebetulnya ya teman-teman. Tapi ini minimal itu kita sadar sekarang kita usia berapapun usia kita juga itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita nggak pernah tahu batas usia kita hidup itu sampai umur berapa. Oke. Yang kedua, masa sehat sebelum masa sakit. Nah ini juga banyak banget pengalaman atau cerita-cerita yang ya aku dapatkan selama praktek ya, terutama ada kan praktek juga di rumah sakit ada, sama termasuk bukan cuma kesehatan diri tapi juga kesehatan jiwa gitu. Mungkin istilah familiarnya mental health gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kesehatan diri kita itu yang meliputi banyak hal, kesehatan fisik, jiwa, pikiran, hati, ya pokoknya banyak ya teman-teman. Ya, jiwa, hati itu nyambung. Tapi menurut aku tadi ketika kita dikasih atau diberikan tubuh yang sehat, maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan cara itu juga merupakan salah satu cara kita bersyukur. Jadi bersyukur kan memang bukan hanya dengan alhamdulillah gitu, segala puji bagi Allah gitu. Ya memang itu wajib ya, kayak alhamdulillah dikasih nikmat sehat dan lain-lain. Tapi kita juga perlu bersyukur dengan cara menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Itu adalah wujud syukur kita yang justru susah gitu, susah untuk dilaksanakan. Tapi kalau misal bisa, ya masya Allah gitu ya. Urusan pahala itu pasti kita serahkan sama Allah. Tapi balik lagi, kita juga yang akan dapat manfaatnya itu kita sendiri gitu. Ada memang penyakit-penyakit ya yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi banyak banget memang faktor risiko yang bisa menyebabkan kita sakit itu yang sebetulnya bisa kita kontrol faktor risiko tersebut gitu. Contohnya pola hidup, pola istirahat, pola berpikir, pola kita dalam mengelola emosi juga, pola kita dalam makan, pola hidup ya masuk ya. Pola hidup kan banyak kan, dari kita tidur, istirahat, makan, beraktivitas juga gitu. Gimana kita ya memanfaatkan waktu-waktu kita saat kita sehat gitu. Gimana makannya, apakah makannya dijaga atau enggak gitu. Bahkan ada waktu itu salah satu pasien yang
sakit cuma karena apa? Karena makanannya, karena selalu makan makanan junk food. Ya, selalu makan junk food. Terus ya udah, cuma karena itu guys. Tapi ya sampai masuk ICU bahkan, karena memang butuh pemantauan lebih gitu, membutuhkan supaya dipantau dengan lebih ketat lagi gitu, karena ya udah sampai lambungnya kena gitu, dan organ-organ lain ikut menangis. Jadi menurut aku sesimpel menjaga pola istirahat juga, tidurnya cukup atau enggak gitu, juga termasuk salah satunya pola aktivitas gitu, kita gimana olahraganya. Ya kalau aku pribadi menyarankan di tengah kesibukan teman-teman coba diluangkan untuk exercise ya, kecil-kecilan, misal 30 menit itu kan ada banyak lah ya sekarang di YouTube, ada banyak gitu. Diluangkan waktunya untuk menyegarkan badan kita lagi, supaya ya bergerak gitu. Karena misal kerjaannya juga mobile, ya iya sih biasanya jalan ke sana kemari, tapi tetap aja mungkin yang gerak cuma kakinya gitu, tapi nggak melakukan peregangan-peregangan lain gitu yang bisa bermanfaat buat peredaran darah dan lain-lain, sirkulasi tubuh kita gitu. Pokoknya menurut aku apapun usaha teman-teman, ikhtiar kita semua untuk melakukan dan juga menjaga kesehatan sekarang itu ya nggak pernah sia-sia. Walaupun ini dibalikin lagi, segala usaha itu diniatkan untuk tadi menjaga, merawat karunia dari Allah. Oke. Terus yang ketiga, masa kaya sebelum datangnya fakir. Ini memang kayak kesannya ya udah nanti gue memanfaatkan masa kaya gue, tapi kan gue sekarang belum kaya misal gitu, belum kerja bahkan. Tapi menurut aku seberapapun rezeki yang kita dapat sekarang, selagi itu mencukupi, ya yang pertama tentunya bersyukur dulu, alhamdulillah gitu, Allah berikan rezeki yang cukup untuk diri kita. Dan kalau misal udah merasa cukup ya, itu masih ada lebih, misal itu bisa jadi ada hak orang lain di dalam hidup kita gitu, ada hak orang lain di dalam dompet rekening kita gitu. Jadi seberapapun uang yang teman-teman yang kita punya sekarang, itu belajarlah untuk menyisihkan ya bagi orang lain gitu, untuk orang lain. Karena kita nggak akan pernah tahu gitu, kalau misalnya nanti diberikan rezeki yang lebih banyak lagi, ya dikasih uang yang lebih banyak lagi sama Allah gitu ya, dikasih kekayaan sama Allah, apakah benar akan mampu berbagi gitu, apakah benar akan menyisihkan uang itu untuk memenuhi hak orang lain gitu, kita nggak pernah tahu. Makanya habit itu ya dimulai dari sekarang bener-bener sekarang. Maksudnya kalau makin ditunda, kita nggak pernah tahu apakah akan sampai kepada waktu itu atau enggak. Terus yang keempat, waktu luang sebelum waktu sibuk. Wah, ini parah banget sih. Ini ujian yang sangat besar bagi saya pribadi juga, waktu luang. Bahkan ketika udah dibilang kayak udah banyak tugas dan lain-lain, tetap aja sebetulnya kita masih punya waktu luang gitu. Aku pribadi juga ngerasa aku masih punya waktu luang. Kayak ya udah, ketika aku scrolling lama banget, masih bisa nunda-nunda, oh ya udah scrolling dulu 30 menit dan sampai sejam bahkan 2 jam. Itu berarti sebetulnya kita punya waktu luang segitu banyaknya gitu. Bisa dikalikan yang kemarin-kemarin, kayak ya Allah, berarti udah banyak banget nih waktu luang yang terbuang sia-sia. Jadi menurut aku memanfaatkan waktu luang itu penting gitu. Dan apa ya, sebelum waktu luang itu datang menghampiri dan ternyata diisi dengan hal-hal yang gak baik, sebaiknya kita memang punya target-targetan gitu. Kayak minimal ya aku ada target baca buku ini gitu, atau aku ada target buat belajar ini gitu. Atau kalau misalnya kita juga aku ngerasain ya, kalau aku pribadi tuh ngerasain
waktu praktek itu ngerasain banget kayak ya Allah, ternyata waktu luang itu sangat berharga, jauh lebih berharga. Maksudnya lebih terasa berharganya itu ketika kita lagi sibuk, lagi hektik dan lain-lain. Kayak misal praktek itu ngerasa, kalau aku sih nggak ada apa-apanya, tapi kadang lihat kakak-kakak, lihat perawat-perawatnya gitu, lihat nakes, wah masya Allah, mereka ternyata untuk meluangkan ya waktu buat sholat aja tuh ya butuh usaha gitu. Karena kan pasien juga tanggung jawab kita ya, tapi kita juga punya kewajiban untuk sholat 5 waktu gitu. Kita juga punya, ya pasti pengen gak sih punya waktu buat me time, terus kita pengen misal baca Quran sesimpel itu. Tapi kadang kalau udah capek kan ya udah kadang tidur gitu. Terus tadi kalau sholatnya jadi ya secara nggak langsung dituntut untuk mempersingkat dan lain-lain gitu. Tapi nah makanya kayak oh berarti memang kalau lagi luang itu ya harus dimanfaatkan buat yang baik-baik. Jadi ketika kita sibuk itu, kebiasaan baik insya Allah akan terus mengikuti gitu ya, walaupun mungkin kuantitasnya berkurang atau secara kualitas juga bisa jadi berkurang, tapi setidaknya nggak hilang gitu. Atau ketika abis luang sibuk dan luang lagi, itu nggak harus menata ulang gitu. Karena tadi balik lagi, namanya habit itu dibangun pelan-pelan, nggak bisa langsung jeder langsung jadi habit baik yang bisa dilakukan setiap hari. Itu mungkin beberapa orang bisa, tapi cukup susah gitu. Oke, terus yang terakhir, yang kelima, masa hidup sebelum kematian. Ini juga ya mirip-mirip dari yang sebelum-sebelumnya dan juga terangkum. Intinya kita nggak pernah tahu Allah berikan umur, Allah berikan waktu buat kita itu sampai kapan. Jadi ketika kita diberikan umur sampai sekarang, diberikan waktu untuk banyak melakukan kegiatan kebaikan, maka manfaatkanlah dengan semaksimal mungkin gitu. Kalau misal ada peluang kebaikan, ya kalau kita bisa gas gitu. Terus juga ya balik lagi tadi, kita memang segala hal itu udah ada takdirnya gitu sama Allah, udah digariskan sama Allah. Orang ini akan sakit tanggal gini. Orang ini akan meninggal di waktu ini. Tapi kita juga punya kesempatan gitu. Allah berikan waktu buat kita. Ya, kejedaan. Ya itu tadi. Allah berikan waktu buat kita untuk menjaga. Ya, menjaga apa yang Allah titipkan, menjaga apa yang Allah beri. Oke, mungkin itu aja ya. Dari aku. Ada banyak kurangnya pasti, mungkin juga banyak kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan yang ditangkap sama teman-teman, aku minta maaf. Tapi intinya apa yang aku sampaikan itu juga menjadi reminder sendiri buat aku. Bisa jadi suatu saat aku akan menonton videoku sendiri ini dan kayak oh ya, gue pernah ngomong ini, maka gue harus melakukan ini. Intinya tadi, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa terus istiqomah melakukan kebaikan, menjaga diri kita, di samping selalu berdoa gitu. Yang pertama memang harus selalu berdoa dan diniatkan semuanya karena Allah. Insya Allah selalu dimudahkan. Oke, sekian dari aku. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.